dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu, Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Rehat, Renungan Hati Sehat, di mana salah satu program gereja yang sangat luar biasa untuk kita nikmati bersama, dengan harapan melalui Rehat ini kita semua bersama-sama bertumbuh secara rohani melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Seluruh kehidupan kami Tuhan, Engkau menyertai kami. Hingga saat ini Tuhan, kami mau diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang akan kami pelajari ini Tuhan, menjadi berkat secara rohani buat kami, bahkan secara pertumbuhan rohani kami Tuhan, lebih baik di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut untuk kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya untuk saat ini mau berbagi kesaksian bersama dengan Tuhan, dan juga izinkan saya untuk sharing bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan Allah yang sudah turut bekerja dalam kehidupan saya pribadi, dan saya yakini dan saya imani melalui kebenaran firman Tuhan, saat ini Bapak Ibu dan saya pribadi bisa diberkati kembali melalui firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau berbagi kesaksian bersama dengan Tuhan yang saya dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu ayat firman Tuhan yang sangat memberkati kehidupan saya pribadi, dan ayat ini juga merupakan janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
ketika Allah menciptakan segala sesuatu yang ada, termasuk kita manusia, Allah tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Allah selalu turut bekerja, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mendatangkan sesuatu rencana yang baik, rencana yang indah untuk kita masing-masing. Kata segala sesuatu sendiri ini berbicara tentang situasi ataupun kondisi manusia kita, begitu ya Bapak Ibu, termasuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan juga hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Tuhan Yesus berjanji untuk kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan turut campur tangan dalam kehidupan kita. Ia tidak pernah menjanjikan untuk setiap kita bebas dari masalah, bebas dari persoalan, bebas dari suatu tantangan. Tidak Bapak Ibu. Tetapi ketika saat ini pun yang kita rasakan mungkin kita dalam pergumulan, permasalahan, kemudian kita sedang mengalami suatu tantangan, begitu ya. Ada janji tersendiri buat kita. Tuhan mengajarkan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan tidak kalah penting adalah Tuhan mau untuk kita bergantung kepada Tuhan. Ada satu ayat yang juga memberkati saya, itu diambil dari Ayub 5 pasal 17 sampai 18. Di situ dikatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ini juga janji daripada Tuhan ketika dalam persoalan, Tuhan mengizinkan itu terjadi, tetapi juga Tuhan tidak membiarkannya. Itu yang diberikan janji Tuhan untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga mengajarkan untuk saya secara pribadi juga berusaha untuk yuk kamu harus belajar daripada proses kehidupan kita. Ibaratnya Bapak Ibu, kalau kita sedang memasak begitu ya, kita pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya dulu sebelum kita akan memulai proses memasak. Baik itu perlengkapan, kemudian peralatan, barang-barang yang dibutuhkan, bahkan juga ketika sudah memasuki suatu proses, itu ada perkiraan-perkiraan tersendiri, baik itu tingkat dari jumlah bumbu yang harus dimasukkan, kemudian tingkat kematangannya, kematangan daripada masakan itu, hingga sampai kepada finishnya memperoleh suatu hidangan yang sesuai dengan kita, yaitu enak dan juga harapan kita itu sesuai dengan proses yang kita lalui, gitu Bapak Ibu. Kadangkala dalam proses kehidupan kita menginginkan itu instan, cepat untuk bisa mendapatkan. Bahkan kalau kita mengalami pergumulan sekarang, kemudian berdoa dan harapannya Tuhan menjawab saat ini juga. Iya, boleh Bapak Ibu. Tetapi kadangkala juga Tuhan izinkan itu kita harus melalui proses dulu. Melalui proses itulah kita diajarkan untuk tadi mendekat kepada Tuhan dan juga bergantung penuh kepada Tuhan. Di dalam di dalam Alkitab juga banyak tokoh-tokoh yang mengajarkan untuk menikmati proses juga Bapak Ibu. Salah satunya adalah Musa. Dari banyak pemberita-pemberita firman Tuhan juga mengajarkan tentang bagaimana perjalanan Musa. Tuhan Yesus memilih Musa untuk memberkati bangsa Israel, membantu bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, di mana bangsa Israel yang kita kenal adalah notabene memiliki karakter yang tegar tengkuk. Tetapi Tuhan mengizinkan juga Musa bisa memimpin. Tetapi tidak sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di dalam ayat kebenaran firman Tuhan. Bertahun-tahun, 40 tahun lamanya. Bagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Dan masih banyak lagi contoh di dalam Alkitab bagaimana proses itu terjadi, proses itu memang harus kita lakukan. Begitu.
Dan Bapak Ibu Saudara, saya sendiri juga yakin ketika kita pun mungkin ada yang menginginkan untuk pergumulan kita cepat dijawab, menginginkan untuk lekas untuk bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, coba Bapak Ibu, saya pribadi juga belajar bagaimana menikmati proses itu supaya apa? Kita itu berpegang teguh pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan terus kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, sebaliknya ketika kita dalam zona nyaman, kemudian kita sudah mendapatkan apa yang kita harapkan, kita kadang lupa kepada Tuhan. Gitu. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita dalam persoalan, kemudian kita juga saat ini merasa proses kok panjang sekali, nah itu melatih untuk kita terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua dalam ayat ini juga saya mau berbagi pengalaman juga dari ayat yang sama tadi dari Roma 8 ayat 28. Bagian yang kedua, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam diri kita. Tetapi di dalam ayat itu juga dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kalau kita berbicara tentang rencana Allah juga tadi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kepada siapa? Untuk siapa kita, Allah turut bekerja untuk kita sesuai dengan rencana Allah? Bagi siapa? Yang pertama dan yang paling utama adalah bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kadangkala Bapak Ibu, kasih itu secara dalam lingkup kita adalah familiar ya Bapak Ibu ya. Bahkan juga di lingkup pendidikan itu juga kalau kita mengajarkan tentang kasih, itu sudah melekat pada diri kita. Karena memang kasih itu adalah dasarnya karakteristik kekristenan kita, yaitu tentang kasih Bapak Ibu ya. Kalau di pendidikan itu diajarkan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan tidak kalah penting juga kasih kepada diri kita sendiri. Kasih kepada Tuhan, mengasihi kepada Tuhan. Ketika kita dalam persoalan, ketika kita dalam permasalahan, respon yang pertama apa yang kita tunjukkan? Kita marah kepada Tuhan, kita ngambek kepada Tuhan, atau kita tetap mengasihi Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, respon yang paling benar yang harus kita tunjukkan adalah kita terus tetap mengasihi Tuhan. Meskipun tadi dalam proses kita merasa bahwa kita lelah, capek begitu ya. Tetapi teruslah untuk tetap mengasihi Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah kepada siapa Allah tentu bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu. Yang kedua adalah kepada setiap kita yang menyadari bahwa hidup kita adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, baik itu dalam lingkup pendidikan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang mungkin setiap kita merasa bahwa saya kok nggak pas, saya kok kurang sepaham dengan lingkungan saya. Saya sendiri pengalaman Bapak Ibu ya, pengalaman ketika Tuhan tempatkan saya pribadi di tengah-tengah yang memang tidak sesuai dengan harapan saya, tapi saya menjalaninya itu pada akhirnya tahu, setelah ini ternyata saya belajar. Salah satunya adalah tentang karakter dari orang, karakter dari masing-masing orang. Dan di situ saya belajar, oh ternyata setiap kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Mari Bapak Ibu menempatkan dalam diri kita itu ternyata kalau kita sudah dalam lingkup yang memang keseharian kita mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, Tuhan mau kamu tuh belajar di situ. Kamu itu bisa bertumbuh, menambah sesuatu pembelajaran pribadi untuk kamu.
untuk bisa memperlengkapi apa yang menjadi dalam diri kita, gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh saya memberikan suatu kesaksian begitu ya Bapak Ibu, di mana perjalanan hidup saya ketika ternyata bagian dari perjalanan hidup saya itu punya nilai yang sangat berharga, pengalaman yang sangat berharga buat saya. Saya pernah punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan izinkan untuk saya berada di dalam lingkungan di daerah Nias, Bapak Ibu ya. Nias, Kepulauan Nias yang secara administratif itu masuk ke Sumatera Utara. Saya berada di sana beberapa tahun di sana. Saya bersama dengan rekan-rekan guru, rekan-rekan hamba Tuhan, dan juga anak-anak yang menjadi bimbingan kami. Kami tinggal dalam satu mes begitu ya, dalam satu kompleks begitu, di mana kami terjun di dalam pendidikan bersama dengan orang-orang atau anak-anak yang ada di sana, yaitu anak-anak Nias. Bapak Ibu kalau melihat di peta begitu ya, Kepulauan Nias itu bisa dibilang kecil begitu ya, dan bisa dibilang itu di lingkungannya itu disekelilingi dengan laut begitu ya Bapak Ibu ya. Benar Bapak Ibu, ketika saya sampai di sana memang saya ditempatkan juga di bagian pesisir laut begitu, pesisir pantai begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke sana, Gunung Sitoli itu ke arah barat ketemu dengan desa Teluk Belukar. Nah, itu sangat dekat sekali dengan pantai. Secara geografis juga di sana juga sangat familiar juga dengan keadaan iklim begitu ya, gempa, kemudian ada kabar-kabar tentang tsunami juga. Itu familiar sekali di sana. Jadi masyarakat di sana itu sudah hal yang biasa begitu ya. Sesuatu hal yang biasa yang mereka rasakan tidak kaget lagi begitu. Nah, ketika saya di sana bincang-bincang beberapa kali dengan orang-orang di sana, saya juga tanya, "Ama, ini ada gempa, ini ada kabar tentang tsunami, bagaimana ini?" Kemudian mereka dengan santai saja, "Tidak apa-apa, Bu, di sini sudah hal biasa. Di sini sudah merasakan beberapa kali getaran, karena kalau di daerah kita ini memang sangat rentan, sangat terasa sekali. Bahkan di Aceh terjadi getaran pun, atau di Mentawai terjadi getaran pun, di Nias juga terasa." Gitu. Jadi masyarakat di sana sesuatu hal yang wajar. Bahkan juga mereka mengatakan bahwa di sini tuh Bu, mau lari kemana? Di sini itu dekat dengan pantai. Kalau kita mau lari kemana? Kita serahkan saja kepada Tuhan. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, ya itu udah waktunya. Kalau Tuhan belum mengizinkan untuk kita meninggal, ya belum waktunya. Gitu. Jadi mereka sudah punya kebiasaan di situ. Kemudian saya juga berpikir, iya juga ya, mau lari kemana juga. Kalau lingkungan di sana mau lari kemana juga gitu ya. Mau lari ke gunung, juga gunungnya juga maaf kata juga dekat dengan pantai begitu. Mau lari ke daerah mana yang lebih dataran tinggi juga sama aja, mau lari kemana karena dekat dengan pantai juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya belajar juga dari situ. Ternyata masyarakat di sana juga imannya totalitas gitu ya. Makanya kalau saya selama di sana begitu ya sudah wanti-wanti kepada keluarga. Kalau misalnya udah tidak ada kabar, ya udahlah saya jadi korban di sana begitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Selama beberapa tahun itu ternyata Tuhan masih mengizinkan untuk saya bisa berdiri saat ini. Saya boleh kembali ke sini lagi. Kemudian saya juga boleh melakukan cita-cita dan harapan saya sendiri di daerah ibaratnya kampung halaman saya sendiri. Kalau sudah ibaratnya kalau Tuhan izinkan saya sudah maaf kata meninggal di sana, ya udah tidak ada lagi jalan cerita selanjutnya. Begitu ya Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mulai dari situ saya juga belajar bagaimana ketika Tuhan sudah memiliki proses secara pribadi saya gitu. Kemudian saya menempatkan bahwa oh ini tuh merupakan bagian rencana Tuhan. Kalau kamu nggak di sana, kamu nggak akan belajar. Kalau kamu nggak di sana, kamu nggak akan mungkin ibaratnya menguatkan imanmu untuk totalitas bergantung kepadaku, punya Tuhan begitu ya. Dan sampai di kampung halaman di Jogja ini pun juga masih banyak cerita lanjutan begitu ya. Itu bagian dari rencana Tuhan untuk saya pribadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga punya jalan cerita masing-masing, punya sejarah cerita masing-masing begitu ya. Bagaimana Tuhan mempercayakan setiap pengalaman, setiap orang-orang di sekeliling Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa belajar. Bagi rekan-rekan yang masih sekolah pun masih banyak pembelajaran yang di luar sekolah begitu ya. Atau mungkin bagi setiap kita dalam lingkungan pekerjaan masih banyak lagi juga pembelajaran-pembelajaran yang Tuhan mau untuk kita pelajari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari satu ayat ini mari kita mau belajar. Saya juga masih terus belajar tentang bagaimana makna daripada kebenaran firman Tuhan, bahkan juga kita merefleksikan dalam diri kita masing-masing. Saya yakin dan percaya ketika dalam ayat ini ada beberapa yang bisa kita perhatikan begitu ya, yang bisa saya sharekan juga tentang yang pertama tadi adalah kita yakini dulu bahwa dari awal, dari penciptaan setiap kita, Tuhan itu selalu, Allah itu selalu turut bekerja dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, kita yakini juga setiap perjalanan kita itu merupakan bagian dari rencana Tuhan. Bagian dari perjalanan rencana Tuhan yang agung. Untuk kedepannya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sharekan, bisa saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri belajar dan mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita maknai perjalanan hidup kita untuk terus melibatkan Tuhan dan meyakini bahwa perjalanan Bapak Ibu dan saya itu merupakan rencana agung Allah yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya dan bisa menjadi kekuatan kembali secara rohani untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur di hadapan Engkau Tuhan, banyak hal yang boleh kami terima dalam hidup kami. Engkau mengajarkan dan mengingatkan saat ini kembali Tuhan tentang bahwa Engkau turut bekerja terus dalam hidup kami dan ajari kami Tuhan untuk kami percaya penuh Tuhan selama perjalanan hidup kami merupakan bagian dari rencana-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan baik dan juga untuk hari-hari ke depannya Tuhan. Tuhan berkati kami, sertai kami, lindungi kami Tuhan. Dan hingga pada akhirnya Tuhan, terus Tuhan mendapati kami setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri untuk pembelajaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.